والعجائب وعلى آله وأصحابه أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا tak gitu atau jarang pling kali ini bu pling ke ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Sadaqallahul azim ay a'lam wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Hadiratul mukarramin wal muhtaramin as-sa'adatul ulama wal karamatul fudala. Yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan segenap alim ulama, asatid wal asatidah. Wabil khusus imam masjid, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua DKM, ada Bapak RT mungkin yang hadir, Bapak RW, Bapak Lurah, di sini Lurah apa Kepala Desa Bu? Kepala Desa. Sahabat-sahabat kami wabil khusus, sudah lama tidak jumpa Kang Israfil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama. Semoga kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Bila dilihat bapak-bapak duduknya berjauh-jauhan, tapi semoga senantiasa akur dan senantiasa bersyukur. Amin. Ibu-ibu kelihatan semangat dengan baju yang bagus-bagus. Mudah-mudahan akhlaknya pun bagus. Tutur katanya halus. Bergaul sama suami bukan karena fulus. Karena kata si ibu, bil fulus urusan mulus, ma fil fulus urusan mampus. Seperti pepatah ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin. Doain suami mati sih ibu. Jangan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah malam hari ini dengan kudrat iradatnya kami bisa bersilaturahim. Kami sebut dengan satu tim dari KDKB itu. Apa itu KDKB? Komunitas Dakwah Kabupaten Bandung. Sebenarnya kita satu kabupaten. Cuman kami di Soreang, ibu-ibu di Cicaleng, satu kabupaten leres teh. Aisyah ukuring mah leres di Batam. Jadi kirang uninga nu mah Cicaleng teh Bandung kene, sugan teh Cicaleng tos Garut. Alhamdulillah. Dalam satu malam yang tentu semuanya punya satu tujuan. Datang ke tempat ini dari rumah masing-masing, meninggalkan kesibukannya, yang bekerja, mungkin yang sedang belajar, mungkin yang sedang santai bersama keluarga, datang ke masjid ini tidak lain dalam rangka meraih ridhonya Allah Subhanahu. Semoga niat Bapak Ibu yang tulus dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Karena amal soleh itu tidak sembarangan. Sesuatu bisa jadi amal soleh dan dapat pahala. Satu, kalau amalnya benar. Dua, niatnya ikhlas. Apa Bu? Amalnya benar, niatnya amalnya benar. Contoh, sekarang kita dalam rangka Isra wal Mi'raj mengadakan majelis ilmu thalabul. Benar gak nuntut ilmu Bu? Benar. Dan dua, harus dituntut ikhlas. Ikhlasnya karena apa? Karena Allah. Karena sesuatu kalau sudah dimulai dengan ikhlas karena Allah, insya Allah kekecewaan tidak akan menimpa kita. Tapi kalau sesuatu perbuatan sudah niatnya karena dunia, biasanya kita kecewa. Contoh, boleh kasih contoh Bu? Pak Kiai punya 2 orang murid. Bu, ayah. Alhamdulillah. Pak. Oh, kutubihnya. Pak Kiai gaduh 2 orang santri. Anu kahiji Nabi Nasi Upin, anu kahiji si Ipin. Nah, itulah. Lah menyebat Asep bisi kasinggung Kang Asep. Nah, si Upin sarang si dina hiji mangsa eta si Upin nuju panen hasil tatanen. Yos abi nyaras bahasa Sunda Yos. Buah-buah aya orang luar gitu pilih teu kartos. Nah, oke, saya bawa bahasa Indonesia saja supaya paham ya. Si Upin satu ketika sedang memanen hasil tadinya. Ingat, waduh biasanya Pak Kiai senang singkong nih. Saya bawalah singkong ini ke rumah Kiai. Niatnya ikhlas, gak ada niat yang lain-lain. Gak ada niat ingin dipuji, gak ada niat pengen dibalikin, kagak ada. Niatnya lillahi ta'ala. Sampailah di rumah Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada Upin kamu. Bawa apa itu? Bawa singkong Pak Kiai. Alhamdulillah. Simpan di dapur Ben. Dibawalah ke dapur. Kata Pak Kiai bisik sama Bu Nyainya. Mah ya, itu si Upin datang bawa singkong. Kita balikin apa ya sama si Upin? Kata Bu Nyainya, sama-sama orang soleh Bapak Ibu. Iya nggak punya apa-apa. Oh tadi ada yang ngasih kambing Pak. Kita kasih kambing aja sama si Upin. Oh iyalah kasih kambing. Si Upin mau pulang, Upin jangan pulang dulu. Ada apa Pak Kiai? Ini tadi kamu bawa singkong, sekarang Pak Kiai kasih kamu kambing. Alhamdulillah, si Upin ngasih singkong dapat kambing. Di tengah jalan jumpa sama si Ipin. Kata si Ipin, kamu bawa kambing dari mana Upin? Dari Pak Kiai. Loh, kok bisa Pak Kiai ngasih kamu kambing? Kamu bawa apa? Bawa singkong. Si Ipin otak bisnisnya jalan. Kalau si Upin bawa singkong dapat kambing, bisa jadi kalau saya bawa durian dapat sapi. Nah, mulai. Itu niatnya sudah salah. Si Ipin berangkat ke pasar membeli durian montong 3 sekaligus. Datang ke rumah Pak Kiai, ada kamu Ipin ya. Bawa apa itu? Bawa durian Pak Kiai, manis-manis. Bawa ke dapur, dibawa ke dapur. Kata Pak Kiai sama Bu Nyainya, Mas si Ipin juga datang itu, dia bawa yang lebih bagus, bawa durian. Kita ngasih apa ya? Wong kasih kambing satu-satunya udah dikasih Pak. Jadi kita ngasih apa? Oh tadi kan si Upin bawa singkong. Kita kasih singkong aja Pak. Oh ya udah kasih singkong aja. Ipin jangan pulang dulu. Si Ipin sudah berbunga-bunga hatinya. Wah jangan-jangan udah kasih sapi ini kan itu. Rupanya si Ipin dikasih singkong. Itu di jalan muncak Sundama kukulutus hanas aing mawa kado diberengan sampel gitu ya. Itu apa maksudnya Pak? Sesuatu kalau sudah niatnya dunia, yang terjadi adalah kekecewaan. Maka luruskan niat kita datang ke tempat ini adalah niat karena Allah, dalam rangka mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi.
Naon di mana tadi teh? Nah, memperingati Isra dan Mi'raj. Muncul orang Sunda mah rojaban. Rojaban. Hati-hati jangan rajaban. Kalau rajaban mah setum, Bu, ya. Tapi rojaban. Ada apa di bulan Rajab? Rajab merupakan satu bulan di antara 4 bulan yang Allah sebut sebagai bulan yang haram. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya hitungan bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Fi kitabillah, begitulah ketetapan Allah di dalam kitabnya. Minha arba'atun hurum, di antara yang 12 ada 4 bulan yang haram. Kata Ibnu Abbas, 3 berurutan. Mana itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satunya terpisah, mana? Yakni bulan Rajab. Di bulan Rajab ada peristiwa yang besar yang sering kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Isra itu kalau dilihat dari segi bahasa diambil daripada kata sara, dimajhulkan jadi asra, isra'an. Apa itu sara? Jalan. Sinonim katanya adalah thariq, yakni jalan. Kok bisa jadi Isra? Artinya perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah abadikan dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra. Subhana, maha suci. Maha suci siapa? Kata Imam Suyuti, di sana ada lafdzul jalalah yang disembunyikan. Sekalipun ucapannya subhanalladzi, hakikatnya adalah subhanallahil ladzi. Maha suci Allah yang telah asra menjalankan bi'abdihi kepada hambanya lailan pada suatu malam. Kita tengok kalimat awalnya, subhanan. Ketika subhanallah diucapkan oleh makhluk, maka subhanallah menjadi ucapan yang amat dicintai oleh Allah. Sebagaimana hadis dari baginda Nabi, ahabbul kalam ilallahi arba. Ucapan yang paling disenangi oleh Allah ada 4. Mana saja? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sabda baginda Nabi. Ketika subhanallah diucapkan oleh kita sebagai makhluk, maka itu menjadi ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Tapi ketika Allah sendiri yang mengucapkan kalimat ini, artinya apa? Allah hendak membantah orang-orang yang ragu terhadap kejadian di dalam kalimat tersebut. Maka diawali dengan subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Menjalankan siapa? Bi'abdihi, kepada hambanya. Siapa hamba di sana? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ucapan hamba ada 2 kaidah. 1, kenapa Allah memanggil hamba kepada baginda Nabi? Agar kita paham bahwa yang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu melibatkan ruh dan jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ada sebagian orang berpendapat bahwa perjalanan Isra Mi'raj hanya dilakukan oleh ruhnya saja tanpa jasad Nabi Muhammad. Untung Allah menyebut subhanalladzi asra bi abdi. Padahal bisa bi Muhammadin, tapi dengan bi abdi. Jasad itu maksudnya adalah, hamba itu maksudnya adalah
perpaduan antara ruh dan jasad. Karena kalau kita bicara hanya jasad saja, Bu, pilih tudung. Kalau kita bicara jasad saja, umpamanya ibu hanya jasad tanpa ruh, kira-kira namanya apa? Mayat, sepakat ya? Bapak-bapak, sebaliknya kalau kita hanya ruh saja tanpa jasad, namanya apa? Jurig, apa tuh? Jurig. Jadi kalau ada manusia hanya jasad tanpa ruh, namanya mayit. Kalau ada orang ruhnya saja tanpa jasad, jurig. Artinya belum sempurna jadi manusia kalau belum ada ruh dan jasad. Makanya Nabi Muhammad disebut hamba. Artinya perjalanan Isra dan Mi'raj melibatkan ruh dan jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu satu. Kaidah yang kedua, kenapa Allah memanggil hambanya langsung? Kalau kita mengaku sebagai hamba, boleh-boleh saja. Siapa ibu? Hamba Allah. Boleh tidak? Boleh. Bapak siapa? Hamba Allah. Boleh. Kalau hanya sekedar pengakuan, silahkan. Tapi masalahnya kira-kira yang kita mengaku gak sama kita gitu. Saya hamba Allah. Kira-kira Allah ngakui gak kita sebagai hambanya? Jangan sampai cinta kita bertepuk sebelah. Ingat, baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Ngaku jadi hamba Allah, ternyata Allah tidak ngakuin gara-gara kitanya durhaka. Ngaku jadi umatnya Nabi, cinta kepada Nabi, rupanya Nabi tidak cinta kepada kita. Itu namanya apa? Bertepuk sebelah. Ibu-ibu senang kalau ini dangdut. Tuh, contoh lain. Ibu kenal Presiden Jokowi nggak? Kenal nggak? Oh, pura-pura nggak kenal. Kenal nggak? Kenal. Wong itu Presiden Indonesia. Tapi kalau ditanya Presiden Jokowi kira-kira kenal nggak sama kita? Kagak kan gitu. Inilah maksudnya kenapa Allah menyebut bi'abdihi. Allah yang menyebut langsung kepada kekasihnya dengan sebutan hamba. Bapak Ibu rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad SAW berurang kali di dalam Al-Quran dipanggil oleh Allah dengan sebutan-sebutan kesayangannya. Di satu ayat Allah panggil, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil. Jarang Allah memanggil dengan sebutan nama langsung. Saking Allah sangat memuliakan Rasulullah Muhammad SAW, maka dalam ayat ini pun, aku yang telah memperjalankan hamba-hambaku. Ketika dari awal ayat sudah dibahas demikian, maka harusnya kita nggak usah ragu. Karena dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang aktif adalah Allah. Nabi Muhammad fasib. Nabi Muhammad diam saja. Yang aktif adalah Allah. Jadi sebenarnya secara logika itu sangat mungkin dan pasti bisa terjadi. Karena logikanya gini saja. Kalau logikanya ukuran kita waktu itu mungkin belum sampai. Tapi kita bandingkan logika sekarang begini. Kang Israfil berangkat dari Cicalengka ke Jakarta, bawa mobil. Berangkat dari ujung tol Cileunyi sampai Jakarta 2,5 jam. Rupanya Kang Israfil di sakunya ada ikut seekor semut. Itu semut dibawa jalan-jalan di pasar Tanah Abang, di pasar Tamrin. Balik lagi ke Cicalengka, berarti bolak-balik 5 jam perjalanan.
Balik di Cicalengka, itu semut keluar aku. Jumpa sama teman-temannya. Hei, aku barusan habis dari Jakarta loh, girang. Siapa? Semut. Kata kawannya, semut, kamu udah gila ya? Kok gila? Kamu itu jalannya itu pelan. Masa bisa ke Jakarta secepat itu? Oh iya, aku memang nggak berjalan, tapi yang bawa aku itu Kang Israfil. Nah, kira-kira masuk di akal nggak, Bu? Masuk di Nabi Muhammad diam. Siapa yang membawa beliau? Yang memperjalankan beliau siapa? Allah Subhanahu. Itulah kira-kira kita memahami ayat ini. Allah yang telah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya kurang lebih 3.000 km. Kalau menggunakan pesawat 3 jam. Kalau dulu mungkin belum ada pesawat, pantas Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya bingung. Disinilah ada kesempatan mereka untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah berbicara Subhanallah, Maha Suci Allah, maka hilanglah keraguan dalam diri kita. Maka kalau Bapak Ibu memulai sesuatu yang baik, maka diawali dengan lafdzul jalalah kalimatun thayyibah. Maka kalau memulai sesuatu yang baik diucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Melihat sesuatu yang menakjubkan ucapkan Masya. Melihat yang aneh-aneh ucapkan Subhan. Melihat kebesaran Allah ucapkan Allahu. Itu namanya apa? Agar kita senantiasa melibatkan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, lailan pada suatu malam. Apakah itu seluruh malam? Tidak. Malah dalam riwayat hanya sebagian malam saja. Itu pun sepertiga malamnya saja. Kok cepat sekali? Begitulah keadaan yang sesungguhnya. Memang secepat apa? Kalau kita lihat dalam kitab sejarah, Rasulullah SAW itu naik dari satu bukit namanya Bukit Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais itu muncul kurang mah papasiran, pasir, gunung, tapi bukan gunung berapi. Kalau Bapak Ibu pernah haji dan umroh, tengok nanti di atas Ka'bah setelah kita keluar untuk melaksanakan sa'i, di sebelah kiri akan melihat ada bangunan istana raja, itulah namanya Bukit Abi Kubais. Dari sanalah Rasulullah dijemput oleh Malak Jibril menggunakan satu kendaraan yang sering kita sebut dengan buraq. Kok buraq, Pak Ustaz? Buraq itu bahasa Arab. Asal katanya barkun. Dalam bahasa Arab sesuatu yang cepat itu namanya barkun. Kendaraan secepat kilat. Ternyata dunia sekarang mulai memahami. Di dalam pelajaran fisika, kami dulu pernah belajar, Bapak. Rata-rata kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per detik. Berapa? 300.000 km per 300.000 km kira-kira dari mana ke mana? Bingung. Sedangkan dari kita, dari Jakarta sampai ke Jeddah saja hanya 9.000 km. Makanya pesawat Jakarta Jeddah 9 jam, rata-rata kecepatan pesawat 1.000 km per jam. Itu cahaya. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Ketika Allah hendak menjadikan sesuatu jadi. Tidak ada yang mustahil bagi. Maka pertama-tama yang ingin kami ajak bagi Bapak Ibu dalam momentum malam hari ini, mari segala sesuatu yang bentuknya agama, tanamkan yang pertama kali adalah yakin atau iman. Ini yang pertama. Rasulullah berangkatlah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang di sekelilingnya dilimpuhi dengan keberkahan. Dilingkungi dengan keberkahan.
sampai di Palestina. Baginda Nabi disuruh oleh malaikat Jibril untuk memimpin menjadi imam sholat. Rasulullah melihat ke belakang, ternyata di belakang ada Abul Anbiya, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Di belakang ternyata ada Nabi Musa alaihi. Di belakang ternyata Nabi Isa juga ada. Artinya apa ini? Sehebat apapun nabi-nabi terdahulu, begitu Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, maka syariat-syariat nabi terdahulu dimansuh dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan kita patut berbangga menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Rasulullah diutus menjadi imam, Bapak Ibu, menjadi pemimpin. Rasulullah sholat tidak lama. Ini adab ini. Sekalipun Rasulullah adalah orang yang menguasai Al-Quran dan Al-Quran adalah akhlak berjalan beliau, tapi kalau sholat jarang panjang-panjang bacaannya. Maka Nabi mengatakan, "Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif." Apabila kamu sholat di antara manusia, artinya kalau kamu jamaah menjadi imam, ringankan sholatmu, jangan diperberat. Maksudnya jangan perpanjang ayat. Ini mentang-mentang hafal surat Al-Baqarah, sholat maghrib dibantai surat Al-Baqarah. Kasihan di belakang ada kakek-kakek sudah 60 tahun. Ikut mah ikut, cuman dalam hati ngadumul, panjang amat ini Pak Imam. Dan lebih kasihan yang baru sholat. Habis sholat kelihatan lelah. Kenapa kamu? Panjang kali Pak Imam baca ayat. Itu surat apa? Katanya. Surat Al-Baqarah. Oh. Besok sholat lagi kamu subuh ya? Saya mau tanya dulu. Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina. Kalau subuh biasanya surat apa? Surat Al-Fil. Al-Fil artinya apa? Gajah. Gak mau saya ikut jamaah subuh. Kenapa? Sapi betina saja panjang, apalagi surat gajah. Nah, ini adab jadi imam. Rasulullah saja jadi imam gak panjang-panjang ayatnya. Rata-rata seringnya beliau membaca surat Qul ya, Qul hu. Kalau ada Pak Imam baca Qul ya dan Qul hu jangan diledek. Bu, siapa imam masjid sini? Ustadz Qul ya. Jangan. Ibu siapa imamnya? Ustadz Qul hu. Kenapa? Oh, Pak Imam itu mah kalau sholat cuman Qul ya sama Qul hu. Jangan diledek. Itu ayat kesenangan Rasulullah kalau sholat. Salat sunnah, salat wajib, baca cuman Qul ya sama Qul hu, malu ya Bu ya. Tambah surat yang lain. Itulah adab Rasulullah. Memimpin ibadah, memimpin sholat para nabi. Patut jadi bangga sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Siapapun kita, tengok di pelajaran di sini. Siapapun nabinya, di belakang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain ikut sholat. Tetapi ketika Nabi Muhammad di depan, mereka mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin di antara kita ramai nih. Saya tengok jamaah masjid ini makmur, amin. Pasti di antara kita ada yang memiliki pemikiran ini. Pemikiran itu wajar, manusia oleh Allah dijadikan berbeda. Maka kita harus hargai perbedaan itu. Kenapa kita berbeda? Wong kita lahir bukan dari ibu yang sama, betul? Orang adik kakak saja ada perbedaan. Si Upin dan si Ipin beda, Bu. Ya. Maka kalau ada pemikiran berbeda-beda, puncaknya adalah berada dalam naungan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi masjid ini jadikan satu tujuan untuk kita li'i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Kalau ada perbedaan wajar. Wong kita dilahirkan pun laki-laki dan
Ada siang, ada hitam, ada putih. Kalau ada perbedaan sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Wong perbedaan itulah yang akan menjadikan indah. Yang penting ramaikan masjid. Saya nggak mau ke masjid itu. Kenapa? Imamnya nggak suka baca kunut. Saya nggak mau ke masjid itu. Kenapa? Imamnya suka kunut. Mau imam kunut, mau imam nggak kunut. Yang penting jangan sampai. Kenapa kamu nggak mau ke masjid? Habis berantem terus. Saya mending baik nggak sholat, nggak berantem. Salah itu. Ya, ada orang nggak mau ke masjid, berantem terus katanya di sana. Lebih baik nggak sholat, saya nggak berantem gitu. Ya, tengoklah bagaimana Nabi Muhammad SAW mempersatukan umat. Para nabi pun ikut kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai di Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa ini satu tempat yang satu saat di hari kiamat akan menjadi padang mahsyar. Maka kita harus bercita-cita selain bisa ziarah ke Masjidil Haram, bisa ziarah ke Masjid Nabawi, mudah-mudahan kita pun bisa ziarah ke Masjidil Aqsa. Itu ibu sejarah besar peradaban umat Islam di sana. Jangan lupa. Berangkatlah Rasulullah. Sebelum berangkat, Jibril memberikan 2 buah gelas. Ini makan aqua ya. Apa ini? Le mineral ya. Dikasih 2 cerek. Kata Jibril, silahkan pilih salah satu. Maka baginda Nabi Muhammad memilih gelas yang berisi laban. Apa itu laban, Bu? Susu murni. Semalam saya mengisi rojaban di Pangalengan, dikasih susu murni. Tapi di sini kok nggak ada susu murninya. Air murni, alhamdulillah. Jangan disiapin, jangan. Bercanda. Kalaupun serius nggak apa-apa. Allahu Akbar. Kata malak Jibril, sodakta ya Muhammad. Betul engkau ya Muhammad. Ketika engkau memilih susu, tandanya engkau sudah mengambil dan memilih yang fitrah. Untung engkau tidak memanggil yang satunya lagi. Karena yang satu adalah khamar. Apa itu khamar? Arak. Kebayang kalau Rasulullah memanggil gelas yang satu yang berisi arak, bisa jadi umatnya teler kabeh. Sedangkan Rasulullah memilih susu saja, banyak di antara umat Rasulullah saat ini yang teler. Nggak tahu kok bisa begitu. Kalau sudah, tinggalkan. Sebagaimana Bang Haji Roma pernah berkata, minuman keras. Lagi. Minuman keras, apapun namamu, tak akan ku minum lagi dan tak akan ku teguk lagi walau setetes. Tahu lagu. Apa kena lagu Pak? Diajak nyanyi mana ke jam 12 ke tahan. Diajak nyanyi mana 5 menit geus. Keun bae da urang mah hiburan butuhnya punya. Untung Nabi Muhammad memilih susu. Seandainya memilih khamar, terbayang apa yang akan terjadi. Kalau khamar jenis yang aslinya mungkin jarang. Tapi anak-anak SMP sekarang Pak, nggak kebeli miras, dioplos, paramek, jeung sprite. Panadol. Narkotika enggak, tapi lem disedot terus. Allahu Akbar. Nah, itu yang dikhawatirkan. Untunglah Rasulullah memilih susu itu. Supaya apa? Kembali kepada jalur fitrah yang sesungguhnya. Berangkatlah Rasulullah Mi'raj. Nah, kalau tadi Isra, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Surat Al-Isra ayat 1. Sekarang dari Masjidil Aqsa menuju ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit ketujuh, sampailah di Sidratul Muntaha, dan di sanalah beliau Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ada pertanyaan,
Kalau begitu Pak Ustadz berarti Allah butuh tempat dong. Kok kenapa Allah mengundang Nabi di suatu tempat kan gitu? Nah ini pertanyaan ini unik. Kira-kira menurut Bapak Ibu Allah butuh tempat atau tidak? Kok dia? Bu, kinten-kinten menurut ibu-ibu Allah pergi tempat atau pinte? Pinte. Kade tong ragu-ragu kade. Bapak, menurut bapak-bapak, kinten-kinten Allah pergi tempat atau pinte? Nah, nganti luan. Ulah ragu-ragu, Pak. Kita yakini semua sepakati. Allah mustahil butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, apa bedanya sama kita? Betul? Kenapa Allah memanggil Rasulullah ke satu tempat? Bukan Allah yang butuh tempat, tetapi Rasulullah itu makhluk juga. Rasulullah yang membutuhkan tempat. Kira-kira bisa dipahami? Mana mungkin Allah butuh tempat, sementara tempat ini diadakan oleh Allah. Disinilah Rasulullah yang butuh tempat. Maka Rasulullah berjumpa dengan Allah di satu tempat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Damai, indah, nyaman, sampai beliau berucap yang sering kita baca, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun. Doa apa ya Tata Ibu? Doa At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala bentuk kehormatan, kemuliaan, kebaikan, keberkahan, semuanya milik Allah. Begitu beliau takdim salam berarti sama Allah, maka Allah membalas salam beliau dengan ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Keselamatan untukmu ya Rasul. Rahmat Allah, keberkahan tercurah untuk Nabi Muhammad. Bukan orang yang egois. Begitu dipuji oleh Allah, diberikan salam, ingat kepada umatnya, maka beliau mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Semoga keselamatan untukku dan bagi hamba-hambamu yang soleh. Jadi kita didoakan oleh syaratnya satu, kita harus soleh. Kalau enggak soleh enggak didoain sama. Untung nama anak saya soleh Pak Ustadz. Bukan nama, sifatnya harus Ibu tahu enggak ciri ibu solehah, tahu enggak? Kata Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Istri sahabat Nabi. Ibu-ibu solehah itu cuma 3 cirinya. Bukan cuma ada 3 ciri. Ibu solehah syaratnya bisa menjaga mata, telinga, dan hidung suaminya. Sekali lagi Bu, bisa menjaga mata, telinga, dan hidung. Bentar masih bingung Pak Ustadz dikasih helm? Bukan. Ini bagi ibu-ibu dulu Pak ya. Ciri ibu soleh. Maksudnya apa? Jaga mata suami Ibu. Ibu-ibu sudah punya suami kan? Ada yang belum punya? Daftar dulu nanti ya. Yang sudah punya suami jaga mata Maksud jaga mata gimana Pak Ustadz? Bu, zaman kiwari bapak-bapak teh rungsep di luar teh. Rungsep teh naon? Lagi kerja di kantor ada ibu-ibu senam gual geol. Eta ningali bujur sagede baskom saha nu teu kuat ditingali dosa teu ditingali lebar jalan dulu. Eta si bapak di kantor teh geus muter sirahna, aduh kumaha eta bujur sagede kitu, tapi da bujur pamajikan urang oge lebih gede. Nah gitu. Rek balik ke rumah gitu. Eta pulang di kantor teh geus semangat. Pulang ke rumah, Assalamualaikum Hani. Aduh. Ngesiap. Nah, ari mau teh tina panto sisir masih ngagantung dina sila. Eta baju bau jalan tah. Eta si bapak geus semangat langsung ngelok di katanya. Naon teh kitu teh?
tandada orang teu bisa ngajaga mata saroge. Ieu mah ari reka arisan menor dangdanan teh aduh. Wedak keli oge dikeun 5 cm. Bari nginyeum ti tetangga eta oge. Eta hayang kosah rini bulu mata anti badai dipake. Di Bandung teh angin teh tarik. Kasedot ku angin kieu tah. Nah, dangdan dipayuneun caro tong tibalik ari rek kaonangan dangdan bebeak-beakan dipayuneun salaki, Masya Allah minyak seungit ku minyak jalantah kumaha salaki betah. Jaga ceuli, kumaha jaga ceuli? Tong sampai caroge nguping hal-hal anu teraos, boh ti tatangga, boh ti wargi, boh ti sepuh, jagi hidungna kumaha? Jaga hidung caroge supaya caroge tong ngamu anu teraos-raos. Tak ieu tilu we seueur ke ciri-ciri nu sanes nama. Tak anu mongina sakieu tilu unggul. Bapak-bapak, kumaha ciri jalmi nu soleh teh, Pak? Tadi ibu-ibunya, bapak-bapak anu soleh teh nu kumaha? Anu dina kehidupanana senantiasa nyontoh kana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi aya jalma anu bager cantang tu soleh bager si eta mah tapi bager naon heueuh bager we ka sasaha teh sok merean pipi kira-kira soleh teh sodaqoh cenah boro-boro soleh teh dina ukuran agama. Kedua ukuran budaya disebut soleh negakeun syariat. Sok sodakoh tapi tara salat, kira-kira eta sodakohna kumaha? Nepi manepi ngan hanjakal salat anu utama ditinggal. Kan ukuran jalema anu iman mah salat. Komode lalaki ukuran teh salat. Amal anu mungkin diparios ku Gusti Allah anu pertama kali teh salat. Sok sanajan eta jalmi bageurna kacida tapi salatna amburadul moal dianggap ku Gusti Allah. Makana disayogikeun masjid sakitu agrengna. Sok darongkap emut ka kampung kurma lamun di kampung-kampung simkuring sok pupujian. Kuping suwanten azan di masjid tika tebihan sing horeng teh ngawartosan hayu urang salat babarengan aja ulah sok di imam salagi aya masjid mah pribumi atawa sema ayo urang salat berjamaah kan kena diajak ke muazin Allahu akbar Allahu akbar. Lalaki nu saleh mah labbaik ya Allah, saya siap penuhi panggilanmu. Ieu mah ari ka Mekah hayang umroh haji ongkosna ge mahal. Aya diajak salat mumuh. Padahal salatnya panggilan Gusti. Matak di masjid hebat ya mah ada lagi kudu hebat Kang Israfil. Minimal itu juga ada Mesir. Allah salat. Semangat orang. Komo subuh mah ulah di teh ulah aduh Masya Allah. Kudu ngeunaheun. As-salatu khairum minan naum. Nah dipendekeun Pak Ustad. Lamun dipanjangkeunna bisa leuwih tibra. Ieu mah adzan subuh, udah orang masa dipanjangkeun.
As-salatu khairun minan naum. Atuh anu tibra beuki tibra. Kudu ngeunah. Tapi jalma eta sok sanajan sapeker dipantengkeun kana imahna, ari bonge mah bonge we, Pak. Tah kudu emut. Urang mah sebagai lalaki nu saleh kahiji laksanakeun syariat teh Gusti. Ibu lamun ibu gaduh murang kali istri bade ditikahkeun milarian caroge pilarian anu rajin kunaon rajin salat Pak Ustad? Kumaha budak urang bade dididik lamun ternyata salakina poho kena Allah nage diantepkeun pangeran komodei apa budak urang. Nah iya. Maka tina Isra Mi'raj teh naon kekengingan anak Rasulullah bertemu dengan Allah dalam rangka memberikan kabar gembira dari Allah secara langsung. Ternyata Allah pun memberikan kenang-kenangan. Gak usah sedih ya Muhammad dengan apa yang sudah berlaku kepada dirimu. Karena ketika itu Nabi Muhammad diangkat derajat, bisa langsung berjumpa dengan Allah. Pelajaran untuk kita, sehebat apapun ujian di dalam kehidupan kita, jangan pernah lupakan Allah. Satu saat Allah akan naikkan derajat kalau kita bersabar. Tong ngarasa paling malarat hirup di dunia teh. Kumargi aya anu leuwih malarat di batan urang. Saha Pak Ustad? Jalmi anu tos aya di alam kubur. Sok. Saur Imam Ghazali, Bapak Ibu jarah ka kuburan. Rek naon jarah ka kuburan? Renungkeun. Lamun bisa tanya. Mana nu jero kubur? Naon kahayang maneh ayeuna? Lamun bisa ngajawab eta nu di alam kubur, hiji jawabanna teh hayang balik ka dunia. Nah, hayang balik ka dunia, hayang bisa amal soleh. Nah, urang anu jumeneng kene di dunia hayang paeh, salah. Sahebat apapun ujian, serumit apapun, jangan pernah putus asa minta mati. Karena namanya mati itu pasti. Gak tahu kapan, wallahu a'lam. Cuman ibu-ibu katinga wajah nama ini camat calon mati semua. Tong kaget bu, udah sampai udah nyari osna oke. 70 kali bolak-balik malaikat maut teh ka urang. 70 kali teh dina sabaraha waktos Pak Ustad? Sadinten sawengi 24 jam malaikat maut bolak-balik 70 kali. Hayang nempo Ibu Sarah tengok wah can waktuna balik deui. Hayang nempo Kang Israfil ai cek malaikat maut datang malaikat tukang niu sangkakalang ke balik deui cek kitu. Oh ya Allah Rabbi kan gitu. Bolak-balik 70 kali. Makanya nu namanya kematian gak bisa diingin-inginkan, gak bisa ditolak-tolak, karena itu adalah hak prerogatif Allah. Yang jelas berusaha bagaimana cara kita menghadapi kematian. Insya Allah hal itu pasti akan sampai kepada diri kita semuanya. Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Sidratul Muntaha membawa oleh-oleh yang sangat besar. Apa? Kalau Rasulullah Mi'raj dalam peristiwa yang sangat dahsyat itu, ternyata umatnya kita, kata Nabi, kamu diberikan kesempatan sehari semalam dalam sholat wajib saja 5 waktu untuk bisa berhadapan dengan Allah. Intinya sholat kita itu media kita berdialog dengan Allah. Jangan salah. Kenapa kita tidak merasa? Karena hati kita lalai selama ini. Padahal sholat kita itu dialog dengan Allah. Ibu punya masalah nggak kira-kira dalam hidup? Bapak gaduh masalah tadi na hidup? Gaduh. Ditinggali tina larain lagi seueur masalah sadayana. Lamun orang gaduh masalah, tong loba curhat ka ditu ka dieu. Komo curhat ka tatangga. Bu, simkuring kieu. Besok didangikeun ku kola. Moal bocor yakin.
Karek saja ngomong 2 jam sa-RT geus apal. Kunaon tak? Curhat ka jalema rawan bocor gitu. Lamun urang gaduh masalah, tong seueur ngadu ka jalmi, ngadu ka Gusti. Seurkeun kumaha saur Kanjeng Nabi, seurkeun istighfar, curhat. Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamlin farajan. Saha-saha jalma anu nyeureurkeun istighfar, niscaya ku Allah dirubah tina kesedihan jadi kagembira. Nu kadua wa fi kulli dhaikin makhrajan. Ku Allah bakal diberi solusi tina masalah kahirup. Anu katilu nu terakhir sajadi ku Allah dihampura dosa, anu sok nyeureurkeun istighfar wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ku Allah bakal diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Itulah hikmah perjalanan Isra dan Mi'raj, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu. Mohon maaf atas segala kehilapan. Kami tidak panjang lebar lagi karena tadi sudah dari Cibeber. Cibeber itu Bandung Barat. Bandung Baratnya bukan Padalarang, ini Cibeber. Hiber kalau huru di puncak rupanya. Turun lagi ke sini, alhamdulillah. Besok satu lagi jadwal sebelum pulang ke Batam di Cililin, di Cihamplas. Jadi mohon doa dari Bapak Ibu semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kami khususnya, juga Bapak Ibu semoga Allah sehatkan, amin. Allah berkahi rezekinya, Allah jadikan anak-anaknya soleh dan soleha, jadi ahli ilmu, jadi ahli salat, jadi ahli cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Ingat sana sebelumnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Kum.